Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan hadir setiap hari Kamis di channel YouTube Gelora TV. Pengajian Kamis Manis ini diadakan oleh Majelis Ta'lim Nisa'ul Jannah Gelora yang insya Allah akan mencerahkan dan mewarnai kehidupan Islam dan iman kita. Saya Maryam dan Ustazah Lulu di sini. Kita akan membahas tentang bohong putih. Ustazah kan janji mau nerangin yang bohong putih. Oh, ingat nggak bohong putih? Bohong putih, bohong merah, kan? Bawang. Jadi kan ada 3 ya bohong putih itu. Yang pertama bohongnya suami istri itu diperbolehkan. Jadi selain 3 hal ini atau 3 keadaan ini nggak boleh, mutlak nggak boleh bohong. Ya yang ada harus jujur. Ya nggak boleh. Kalau bohong berarti untuk keuntungan dirinya. Jadi nggak misalkan ngomong gini, ini bohong darurat atau ini bohong karena bohong putih jadi nggak apa-apa. Jadi bohong putih itu memang dijelaskan dalam syariat, artinya bohong yang diperbolehkan. Kenapa disebut bohong putih? Yaitu bohong yang diperbolehkan. Ya. Yang pertama bohongnya suami istri. Ya, jadi kalau ada suami istri ya bohong untuk kebaikan suaminya atau untuk kebaikan istrinya maka diperbolehkan. Ini kita tahu dari mana? Dari banyak hadis. Ya, jadi kalau misalkan ada seorang istri bertanya, bang, aku cantik nggak gitu, maka suaminya boleh tuh bohong, iya kamu paling cantik bahkan di seluruh dunia gitu. Tapi kalau emang cantik beneran? Ya nggak apa-apa, kan? Nggak cantik aja dia boleh bilang cantik seluruh dunia gitu. Padahal nggak mungkin ada Miss Universe, ya ada Putri Indonesia gitu, pasti kan cantik-cantik kan, lebih cantik mungkin gitu. Tapi kalau cantik beneran ya alhamdulillah. Terus misalkan, bang masakan aku enak nggak? Masakan kamu enak banget, gitu. Padahal keasinan. Ya nggak apa-apa tuh tapi bohong. Ngomong-ngomong kayak gini, ntar istri pada nonton nih Ustazah nih. Berarti bohong nih suami gue selama ini nih, gitu kan? Oh iya ya, tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Kadang istri-istri itu atau perempuan itu suka dibohongin. Kalau dibilang yang benar malah marah. Coba misalkan gini, aku cantik nggak gitu? Iya, kamu cantik gitu. Seneng tapi coba dibilang enggak, kamu nggak cantik, langsung marah, langsung nggak suka gitu. Ustazah coba kalau misalnya kan tadi kalau antara suami istri bohong itu diperbolehkan. Tapi kalau bohongnya misalnya istrinya nanya, ini uangnya halal gak? Tapi si suami itu mungkin mengambil hak orang lain gitu, kayak korupsi gitu. Itu gimana tuh? Maksudnya boleh bohong atau gimana? Misalnya enggak kok ini halal gitu. Ya kalau itu kan berkaitan. Kan kalau misalnya dia bilang iya ini uangnya aku ngambil dari ini, nanti dia kan berantem tuh Ustazah. Gimana tuh? Iya, jadi kalau ini kaitannya dengan senda gurau yang boleh bohong itu. Kalau kaitannya dengan halal haram ada hukum dasar. Tetap harus ya. Ada hukum dasar. Benar Maryam. Jadi seorang istri itu atau siapapun kita harus waspada. Kalau misalkan nih suaminya biasa bawa uang 100.000, toto bawa uang 1 juta atau 1 miliar atau 100 juta gitu. Ini harus curiga, jangan seneng aja. Oh seneng nih suaminya bawa uang banyak gitu. Biasa pejabat nih, bohongin istri, bohongin rakyat. Iya ya. Awalnya bohongin istri dulu gitu ya. Lama-kelamaan hasilnya tuh dari bohongin rakyat. Iya. Nah itu aja udah berapa kuadrat gitu ya. Bohongnya. Jadi ibaratnya kalau bohong yang udah ditentukan oleh Allah halal haram nggak boleh. Walaupun kan bohong suami istri boleh ya, tapi dalam hal apa dulu? Kalau yang halal haram kan udah jelas gitu. Jadi nggak boleh kalau misalkan dia ini halal apa haram. Emang seorang istri harus bertanya begitu kepada suaminya. Ya, sebab pada zaman Rasul istri-istri sahabat itu kalau pulang itu bawa uang banyak, sahabat itu bukannya malah seneng, tapi justru nih kenapa kamu biasanya bawa uang sekian, toto bawa uang banyak, malah ya bukan curiga sih, kalau curiga nanti berantem, jadi waspada gitu. Ya kalau curiga kan was-was terus mencurigai nggak boleh. Tapi kalau waspada maksudnya gini. Jangan sampai suami saya tergoda melakukan dosa gitu. Jadi kata mereka apa coba dalam kisahnya, aku lebih baik berpuasa 3 hari
daripada harus memakan yang haram. Jadi mendingan tahan, mendingan kuat dengan kemiskinan atau mendingan kuat dengan kesusahan, dengan cobaan, tapi dapat yang halal daripada banyak uang, banyak harta dengan penuh kesenangan tapi taruhannya akhirat. Taruhannya nanti disiksa di neraka. Berarti tugas istri juga menjaga juga ya? Iya, makanya nanti kalau nyari istri yang soleha. Iya benar. Karena dia akan jagain suaminya yang nih. namanya soleha apa soleha? Beda ya? Beda. Kalau yang namanya soleha belum tentu. Belum tentu Tapi soleha kalau juga. yang sifatnya soleha, ya insya Allah. Ya Mariam juga nyari suami yang soleh. Ya artinya suami istri itu sebenarnya saling menjaga, jangan sampai masuk ke dalam. Teman saya anak soleh. Iya anak soleh. Anaknya Pak Soleh gitu. Iya. Dibilangnya anak soleh mulu tuh. Iya. Iya, benar. Anak Benar soleh. juga Terus itu. ada juga nama bapaknya itu Tiri. Dipanggilnya anak Tiri nih dia nih. Oh iya anak tiri. Karena bapaknya namanya Tiri. Iya. Kasihan ya. Iya, kasihan Jadi dia. dia. Padahal dia bukan anak Untung tiri. bapaknya nggak pungut namanya. Bisa jadi loh. Bisa jadi ada yang namanya yang namanya Ada pungut. di tangga lu itu namanya Satiri. Anaknya dipanggilnya anak Tiri nih dia nih. Iya, satiri gitu Iya. ya. Ini anak tiri nih gitu. Iya, anak Tiri nih dia nih. Iya, anak Kasihan Pak Tiri banget. gitu ya. Iya. Orang yang nggak tahu mah taunya anak Ngeledek. Tiri dia gitu. Iya. Nah itu yang pertama ya Mariam. Yang kedua bohongnya seseorang untuk menyatukan dua saudara yang sedang bermusuhan. Ini juga diterangkan dalam hadis. Jadi kalau misalkan Mariam Andon sama Fajri lagi musuhan. Ini Mariam berusaha nih ngedamain Andon sama Fajri. Gimana caranya supaya damai? Jadi bohong. Fajri dapat salam dari Andon. Andon dapat salam dari Fajri. Padahal Fajri nggak ngasih salam. Terus misalkan Andon lagi curhat, Mariam, Fajri begitu tahu sama saya gini. Enggak kok, Fajri katanya suka sama kamu, katanya kamu orangnya baik gini. Padahal Fajri nggak ngomong gitu. Iya, nggak mungkin juga Fajri suka sama saya. Bukan, maksudnya suka sebagai temen gitu ya. Serem itu mah jadinya. Jangan, ini kan lebih kepada temen ya. Iya. Nah, terus bisa juga yang ketiga itu ini bohong kan, bohong untuk damai, mendamaikan. Jadi kalau orang lagi curhat ke kita, lagi berantem nih dia lagi, pokoknya gue benci banget sama dia, gue pokoknya sakit hati nih. Jangan malah dipanasin, iya emang dia mah orangnya gitu, iya emang dia sifatnya begini. Jangan, kita justru gini, kamu dia suka kok, jangan suka lagi ya, jangan. enggak kok dia sama kamu tuh baik gitu, dia sama kamu tuh positive thinking gini, dia nggak benci sama kamu gitu. Jadi didamaikan, jangan malah jadi kompor. Iya, kompor, meleduk. Iya. Nah itu yang kedua, yang ketiga ya. Yang ketiga itu bohong dalam peperangan. Peperangan gimana maksudnya? Perang, jadi perang nih lagi perang nih, misalkan Islam sama non Muslim ya. Terus yang Islam ini ada seseorang yang mau dicari sama musuhnya nih, sama non Muslim, mau ditangkep. Ya, terus orang ini bersembunyi di rumah kita. Ada orang ini nggak di rumah kamu? Nggak ada, kita bilang. Itu kan bohong. Padahal Menjaga ada. menjaga kan. Seperti Ali ya, kisah waktu Rasulullah mau hijrah. Rasulullah kan hijrah sama Abu Bakar ya, ditemani. Kemudian di rumahnya disuruh tidur Ali supaya itu seakan-akan Rasulullah. Ya, terus kan itu bohong. Ya, maksudnya Ali kan berbohong seakan-akan itu Rasulullah. Terus ditanya Ali, mana Pak ini kamu, sepupu kamu Rasulullah gitu. Muhammad mana Muhammad? Enggak tahu. Padahal Ali tahu. Dia nggak tahu bilangnya. Sebab Muhammad mau diuber gitu. Ya, dia bilangnya nggak tahu. Nggak apa-apa, itu nggak dianggap bohong, itu namanya bohong putih. Tapi misalnya contoh saja, maling nih, ya kan? Masuk ke rumah kita nih, kalau ada yang ini jangan bilang nggak ada gue, taunya maling gimana misalnya? Iya. Kalau kita tahu dia maling ya nggak boleh. Enggak, kalau nggak tahu gitu. Kalau nggak tahu kan jangan menyembunyikan orang dalam rumah kita. Sebisa mungkin nggak boleh dalam Islam itu, kita harus ibaratnya cari tahu. Kalau dia dalam kebaikan, kebenaran nggak apa-apa kita lindungi.
Tapi kalau dia itu tadi, kalau dia maling, Iya, misalnya kan kayak koruptor kan banyak yang disembunyiin gitu kan. nah iya, Siapa tuh contohnya? wallahu a'lam gitu. Ada tapi nggak mau nyebut. Ya kan kayak gitu kan misalnya. Nah itu gimana tuh saja yang nyembunyiin si koruptor ini gitu misalnya. Ya jangan, nggak boleh. Ya hukumnya gimana dalam pandangan Islam ini? Iya, jadi kalau nyembunyiin koruptor berarti nanti dia termasuk dari ibaratnya bersekongkol gitu. Berarti kalau bohong ya dia dosa dalam kebohongannya. Hai, buat yang menyembunyikan koruptor, keluarkanlah dia. Dosa itu. Emang ada? Ada. Ada ya. Di Indonesia kan banyak saja koruptor. Iya di